Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Adelia Pramesti dari Program Studi Ilmu Tanah Angkatan 2019 dengan NPM 19 14 18 10 28. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema nitrogen dalam tanah dan tanaman. Pada saat saya presentasi, hadirin diharapkan memfokuskan mata terhadap materi yang akan saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang dimengerti atau kurang jelas, dapat bertanya pada saya pada akhir presentasi. Selanjutnya, pada materi yang akan saya sampaikan, terdapat subbab yang pertama yaitu pengertian N dalam tanah, yang kedua ada sumber nitrogen dalam tanah, kemudian ada bentuk N dalam tanah, yang keempat yaitu faktor mempengaruhi nitrogen di dalam tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi denitrifikasi. Dan yang terakhir ada gejala defisiensi serta kelebihan nitrogen dalam tanah dan tanaman. Untuk yang pertama, yang akan saya jelaskan yaitu pengertian tentang nitrogen. Seperti yang kita ketahui, nitrogen merupakan unsur esensial bagi tumbuhan. Nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak untuk tanaman. Nitrogen di dalam tanah dan tanaman bersifat sangat mobil, sehingga keberadaan N di dalam tanah cepat berubah atau bahkan hilang. Rendahnya kandungan unsur nitrogen serta unsur hara lainnya dapat terjadi pada tanah yang memiliki tingkat kemasaman tinggi, atau tanah yang memiliki pH sekitar 5,5. Selanjutnya, ada sumber N di dalam tanah. Sumber-sumber N di dalam tanah ini sangat banyak. Yang pertama yaitu hasil perombakan dari bahan organik. Yang kedua, ada penambatan gas N2 atmosfer oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiose dengan tanaman Leguminosae. Yang ketiga, ada penambatan gas N atmosfer non-simbiotik oleh jasad mikrotanah seperti Azobacter dan Clostridium. Selanjutnya ada penambatan gas N atmosfer oleh ganggang hijau biru yang bersimbiose dengan paku air. Selanjutnya, nitrogen juga terdapat dalam air hujan yang mengakibatkan masuk ke dalam tanah saat air hujan jatuh ke dalam tanah. Kemudian, terbawa asap gunung berapi. Dan yang terakhir, nitrogen juga dapat diberikan sebagai pupuk organik maupun anorganik pada tanah. Selanjutnya, ada bentuk utama N di dalam tanah. Bentuk nitrogen ini sendiri yang terdapat di dalam tanah umumnya adalah N organik. Tapi di dalam tanah juga mempunyai bentuk-bentuk lain nitrogen seperti protein. Protein ini dari bahan organik, kemudian senyawa amino yang terdiri atas glutamate, aspartate, glisin, alanin, serin, artinin, dan teromin. Kemudian ada amonium, serta ada nitrat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi nitrogen di dalam tanah. Nitrogen juga dapat hilang pada tanah yang dapat terjadi melalui yang pertama ada denitrifikasi. Apa itu denitrifikasi? Denitrifikasi merupakan proses mikrobiologis yang terjadi karena suasana anaerob dan adanya bakteri denitrifikan seperti NO3 dan NH4 yang diubah menjadi N2 yang menguap di udara. Hal ini tentu dapat merugikan
karena mengurangi ketersediaan N di dalam tanah. Selanjutnya ada volatilisasi amonia. Apa itu volatilisasi amonia? Volatilisasi amonia merupakan reaksi kimia dengan basa dalam suasana alkalis. Selain itu, karena adanya reaksi Van Style, reaksi ini menyebabkan kehilangan N berupa NH3. Kemudian yang ketiga ada pencucian nitrat. Pencucian nitrat ini sendiri merupakan masalah pencemaran yang potensial terjadi pada air permukaan dan air bawah tanah yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Kemudian, persen konsentrasi dan distribusi bagian dari bentuk N-organik, yaitu asam amino dan senyawa amina, yang selalu bervariasi, tergantung pada faktor tanah, komponen yang ditambahkan, proses pengairan, serta intensitas pengolahan, dan komponen mikrobiologi tanah. Bab yang akan saya jelaskan berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi denitrifikasi nitrogen. Yang pertama yaitu jumlah dan sifat bahan organik. Kemudian ada kadar air tanah. Kadar air tanah ini sendiri mencakup tentang kelembaban tanah. Yang ketiga, ada aerasi kandungan nitrat dan nitrit tergantung pada ketersediaan O2. Selanjutnya, ada pH tanah yang mencakup bakteri denitrifikasi yang sangat peka pada tanah masam. Yang kelima ada suhu tanah. Denitrifikasi terhambat bila suhu lebih dari 60 derajat. Dan yang terakhir, kadar nitrat. NO3 tinggi, maka denitrifikasi juga akan naik dengan sendirinya. Selanjutnya ada gejala defisiensi nitrogen di dalam tanah dan tanaman. Apa saja gejala-gejala ini? Gejala ini sangat banyak. Yang pertama, bisa kita lihat pada tanaman. Tanaman akan berwarna pucat kekuningan atau mengalami klorosis akibat kekurangan klorofil. Kemudian, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil. Jumlah anakan atau jumlah cabang menjadi sedikit. Kemudian, ada perkembangan buah yang menjadi tidak sempurna atau seringkali masak sebelum waktunya. Pada tahap lanjut, daun menjadi kering dimulai dari daun pada bagian bawah tanaman. Seperti yang kita lihat pada gambar yang saya sajikan, pada PowerPoint yang saya tampilkan, itu ada gambar daun yang menguning pada bagian tengah-tengah atau bagian tulang daun, itu menunjukkan bahwa tanaman tersebut kekurangan hara N atau nitrogen. Kemudian, batang-batang tanaman menjadi kerdil, pendek, dan kecil. Selain defisiensi nitrogen, nitrogen juga bisa mengalami kelebihan pada tanaman. Baik kelebihan nitrogen dapat terjadi karena kelebihan dosis pemupukan nitrogen. Kelebihan nitrogen dapat memperpanjang umur tanaman terutama pada fase vegetatif, sehingga memperlambat masa panen. Gejala-gejala kelebihan nitrogen dapat kita lihat pada tanaman, yaitu daunnya menjadi hijau tua gelap sukulen,
Kemudian pertumbuhan vegetatif menjadi pesat, namun tanaman juga mudah rebah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi saya menjadi materi yang bermanfaat bagi kita semua. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.